selamat datang di vlog Crazy Price. Seperti yang kita tahu, beberapa vlog kemarin kita sudah membahas mobil bekas yang cukup oke dengan harga yang relatif murah. Dengan harga 200 jutaan, zaman sekarang kita bisa dapat apa sih? Di zaman sekarang, dengan harga 200 juta, paling cuma dapat mobil city car sekelas Toyota Avanza, Wuling, dan sebagainya. Tapi di Crazy Price, dengan harga 200 juta, kalian bisa mendapatkan mobil sekeren ini. Ini adalah Ford Everest tahun 2013 tipe XLT yang paling tinggi di kelasnya. Mari kita review mobil ini. Oke, pertama kita review bagian depan dari mobil ini. Banyak yang bilang mobil ini mirip seperti Land Rover Discovery. Kenapa bisa seperti itu? Lihat dari bagian depan terlihat mewahnya dan besarnya mobil ini, terlihat maco untuk para laki-laki yang maskulin. Yang pertama kita lihat dari grill depannya. Ini terinspirasi dari Ford Ranger, tetapi dia dibentukkan, dikonvensionalkan menjadi mobil penumpang. Dengan grill seperti ini, saya ngerasa cocok untuk big SUV seperti ini karena terlihat mewah. Dan tulisan Ford-nya itu menandakan kemewahan mobil ini khas buatan Amerika. Kita lihat lampunya. Mungkin lampunya ini belum HD seperti Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero. Tapi jangan lupa dengan harganya. Dengan tahun yang sama, Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero itu harganya bisa sampai 250 jutaan lebih. Sedangkan ini dijual dengan harga 198 juta dengan selisih harga 50 juta lebih rendah dibandingkan kompetitornya. Selanjutnya ada tulisan Everest yang menandakan identitas mobilnya yang terinspirasi dari Land Rover Discovery. Makanya banyak orang yang bilang ini mirip ya dengan Land Rover Discovery, tapi kemewahannya memang tidak diragukan lagi. Sekarang kita lihat bagian samping. Kita lihat panjangnya ini lebih dari 5 meter. Ini benar-benar big SUV, bukan SUV kaleng-kaleng. Kita lihat dari samping juga ada roof rail yang berguna untuk kita berpergian jauh. Lalu ini kaca spion dan handle grip yang sudah di chrome memperlihatkan kemewahan dari mobil ini. Selanjutnya dia memiliki ban besar dengan ring 18 yang cowok banget dan sangat tebal, membuat ground clearance-nya jadi semakin tinggi. Lalu walaupun udah tahun 2013, kita lihat bannya. Ban ini masih kondisi 95%, jadi aman untuk berpergian jauh. Lalu selanjutnya ada footstep yang sangat sering digunakan oleh mobil SUV. Ini berguna untuk memudahkan kita untuk masuk ke dalam. Jadi kita buka pintu. Kalau misalkan kakinya pendek nggak nyampe, kita bisa lewat ini dulu. Keren kan? Selanjutnya kita lihat bagian belakangnya. Mobil Ford Everest yang pada tahun ini masih memiliki ban serep di belakang karena belum secanggih seperti mobil-mobil sekarang yang sudah run flat tire. Tetapi dengan bentuk ini banyak yang mengidamkannya. Kenapa? Karena mobil yang biasa dibentuk sebagai bentuk konde seperti ini sudah banyak tidak keluar di pasaran sana. Seperti yang kita tahu, bagian Jepangnya kayak Toyota Rush itu sudah facelift. Bahkan Ford Everest yang tahun, kalau saya tidak salah, tahun 2016 atau 2017 bentuknya udah tidak seperti ini lagi. Menurut saya, kalau saya pribadi, saya lebih suka bentuk konde seperti ini karena terlihat lebih maskulin. Oke, sekarang kita lihat interior dari Ford Everest. Karena ini Ford Everest tipe XLT Limited yang dibilang tertinggi di kelasnya, kita sudah mendapatkan interior yang cukup mewah di dalam sini. Yang pertama ini, jok sudah kulit. Ini kulit original dari pabrikan. Ini warnanya mengesankan kemewahan dan sangat oke.
Selanjutnya, entertainment sistemnya sudah, audionya sudah double din. Ini sudah, walaupun belum layar sentuh, saya pikir ini tadi layar sentuh. Walaupun belum layar sentuh, tapi ini terlihat modern. Walaupun mobilnya tahun 2013, tapi interiornya tidak ketinggalan zaman dan masih cocok dipakai pada tahun 2020 ini. Selanjutnya, sudah ada pemanasnya. Kita lihat. Lalu AC-nya sudah bisa menyembur di bagian kepala dan kaki. Ini sudah ada sensor parkingnya. Ada untuk menerangkan speedometer. Selanjutnya, dia sudah memiliki TV di bagian belakang. Kita sudah dapat 3 TV. Dan fitur keamanannya kita tidak lupa, dia sudah memiliki 4 airbag. Ada di sisi 1, 2, 3, 4. Sepertinya fitur keamanan dan kenyamanan Everest cukup lengkap. Selanjutnya kita coba nyalakan mobilnya dan kita lihat mesinnya seperti apa. Kelemahan dari mobil ini adalah mesin dieselnya itu masih terasa berisik sekali, tidak seperti Fortuner dan Mitsubishi Pajero yang kalau digas seperti ini, dia masih terdengar suara dieselnya. Kalau misalkan Fortuner dan Pajero itu kan sedikit ada suara turbo. Dia mesinnya sudah turbo tapi tidak terlalu terdengar. Ya, tapi kita bandingkan dengan harganya tadi, 50 juta selisihnya. Cukup oke. Kita lihat kilometernya dari tahun 2013, kilometernya ini masih 114.000. Dan service record. 114.000 sepertinya dalam jangka waktu 7 tahun itu cukup pemakaian yang normal ya. Selanjutnya kita lihat mesinnya yang tadi kita lupa bahas. Mesin ini dibuat oleh Ford, yang kita tahu adalah buatan Amerika, dengan kapasitas mesin 2500 cc turbo dengan bahan bakar solar. Dengan kapasitas cc 2500 turbo sepertinya sudah cukup untuk membawa mobil sebesar ini ya, karena tenaganya mencapai 143 horsepower dengan torsi 330 Nm. 143 horsepower cuma beda 1 horsepower dari kompetitornya, yaitu Toyota Fortuner yang sebesar 144 horsepower. Oke, sekarang saya sudah berada di posisi tengah di Ford Everest. Saya merasa duduk di sini posisinya cukup tinggi. Ini sangat nyaman ya, karena posisi tempat duduknya ini tinggi dan bagian depan ini kaki saya bisa selonjoran. Mungkin saya tidak terlalu tinggi saya hampir 170 cm. Tapi ini cukup nyaman dan cukup oke untuk orang yang lebih tinggi dari saya pun masih nyaman. Lalu kita lihat di sini AC-nya sudah double blower. Ada 2. Lalu kita dapat TV di sini. Lalu di sini ada cup holder dan ini 7 seater. Untuk mobil keluarga juga oke lah ini. Yang keluarganya ber-7, ber-10 bisa masuk dalam mobil ini. Setelah saya menjelaskan semua fasilitas yang terdapat di mobil ini dan bentuknya yang keren, dengan harga under 200 juta, itu sangat worth it untuk mendapatkan mobil dengan kelas Ford Everest tipe paling tinggi tahun 2013 ini. Kenapa? Dibandingkan kita beli mobil baru 2020, 200 juta mungkin cuma dapat city car yang fasilitasnya tidak semewah yang kita dapatkan dan saya jelaskan tadi. Mungkin ada kalanya kita berpikir bijaksana untuk membeli mobil bekas dibandingkan dengan mobil yang baru. Tapi banyak orang yang meragukan mobil bekas. Kenapa sih beli mobil bekas tuh? Pasti banyak kendala ya, banyak mesin-mesin yang rusak atau apalah segala macam. Tetapi di Crazy Price kalian bisa mendapatkan mobil mewah, harga murah dengan kualitas mobil yang baru tanpa takut mogok-mogok. Semua yang kalian takuti di mobil bekas tidak ada di Crazy Price. Oke, sekian untuk review kali ini. Terus pantengin channel kita karena kita akan terus melepaskan unit-unit yang keren, murah, dan mewah di Crazy Price. Dan jangan lupa like, subscribe, and share. Thank you.